Shalom, salam eksposisi Alkitab M116. Kita akan membahas Yakobus 3:14 tentang apa artinya rasa iri yang mendalam. Yakobus 3:13-18 Alkitab menantang kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan hikmat yang datang dari surga. Ayat 17, yang sejati dan saleh dalam cara kita hidup dan berperilaku. Yakobus menyebutkan jenis hikmat lain, yaitu hikmat dunia yang palsu. Tetapi jika kamu menaruh iri hati dan kepentingan diri sendiri dalam hatimu, janganlah kamu memegahkan diri karena hal itu, dan janganlah kamu menyangkal kebenaran. Hikmat yang demikian tidak datang dari surga, melainkan dari dunia, yang tidak rohani, yang berasal dari setan-setan. Ayat ke-14, hikmat duniawi yang menghasilkan iri hati yang pahit, kepentingan diri sendiri, kekacauan, dan segala perbuatan jahat. Ayat ke-16, namun hikmat yang dari Allah murni adalah cinta, damai, penuh dengan pertimbangan, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak bersalah. Ayat yang ke-17. Kata yang diterjemahkan sebagai pahit dalam Yakobus 3 ayat 14 adalah pikron dalam bahasa Yunani. Arti aslinya, kata sifat ini mengungkapkan kecemburuan, bermusuhan, tajam dan ganas yang berasal dari dan menunjukkan permusuhan yang ekstrim. Kata benda iri hati zelon dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan sebagai kecemburuan. Ini merujuk kepada kerinduan yang tamak akan atau sombong akan sesuatu yang menjadi milik orang lain, bahkan sesuatu yang tidak berwujud seperti keterampilan. Iri hati yang pahit itu juga dapat dipahami sebagai kecemburuan yang fanatik dan bersemangat, yang sangat ingin mempromosikan pendapat dan posisi seorang dengan mengesampingkan semua orang lain. Orang Saduki dipenuhi dengan iri hati yang pahit ketika ide-ide keagamaan mereka ditantang. Lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat ke-17, 13 ayat yang ke-45. Namun iri hati yang bersemangat tidak selalu digambarkan secara negatif dalam kitab suci. Yesus menunjukkan hasrat yang sama untuk rumah Tuhan ketika dia mengusir para penukar uang dari bait suci. Yohanes 2:17, lihat juga Roma 10 ayat kedua, 2 Korintus 7 ayat 11, pasal 9 ayat kedua, pasal 11 ayat yang kedua. Yakobus menegaskan bahwa kehidupan dan perilaku orang percaya adalah ujian lakmus. Jika kamu bijak dan mengerti jalan-jalan Tuhan, buktikan itu dengan hidup yang terhormat, melakukan pekerjaan baik dengan kerendahan hati yang berasal dari hikmat. Yakobus 3:13, jika seorang Kristen menyimpan rasa iri yang pahit dan ambisi yang egois di dalam hati, pada dasarnya ia menjalani kebohongan yang bertentangan dengan hikmat Allah. Hikmat sejati dari Allah mengalir dari tempat yang rendah hati. Itu berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 17-31. Itu tidak mencari promosi diri. Itu bersuka cita kita ke seorang saudara atau saudari di dalam Kristus berhasil, dan dengan murah hati berusaha untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain. Lihat Roma 12 ayat 15-16, Filipi 2 ayat yang ketiga. Di sisi lain, hikmat duniawi didasarkan pada kebutuhan duniawi untuk meninggikan diri sendiri. Itu diam-diam iri dan mengkritik orang lain. Itu menyebabkan seseorang untuk menyombongkan diri, menyangkal kebenaran, dan menyimpan rasa iri yang pahit di dalam hatinya. Ketika hikmat dunia menyusup ke dalam gereja, hal ini dapat terwujud sebagai promosi yang egois dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan pemuliaan. Analogi yang sangat baik untuk iri hati yang pahit dalam tubuh Kristus adalah persaingan antar saudara. Seseorang yang menyimpan iri hati yang pahit mungkin melihat dirinya bersemangat untuk kebenaran, tetapi pada kenyataannya ia pahit, marah, dan penuh dengan kesombongan pribadi. Tuhan dan orang lain di sekitarnya dapat melihat seberapa jauh ia dari kebenaran. Iri hati yang pahit menimbulkan pertengkaran, kehancuran, persatuan, dan mendatangkan kekacauan di dalam gereja. Lihat 1 Korintus 3 ayat ketiga, 2 Korintus 12 ayat yang ke-20, Galatia 5 ayat yang ke-20. Iri hati yang pahit muncul dari dosa di dalam hati. Markus 7 ayat 21-23 itu sangat merusak. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat yang ke-30. Lihat juga Ayub 5 ayat yang kedua, Amsal 27 ayat yang keempat, Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Alkitab memanggil orang Kristen untuk menguji hati mereka, untuk melihat apakah mereka murni, dan untuk menguji tindakan mereka untuk melihat apakah mereka berada dalam iman, hidup sesuai dengan hikmat Allah. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, lihat 1 Korintus 11 ayat ke-28 dan Galatia 6 ayat yang keempat. Kita harus membuang dosa-dosa kedagingan seperti kebencian, kecemburuan, iri hati, perselisihan, dan ambisi yang egois.
Galatia 5:19-21, Roma 13 ayat 13, dan selalu bersemangat untuk takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-17. Jika kita tidak melakukannya, dosa-dosa itu akan menuntun pada kejatuhan kita. Kasih Allah tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak menghina orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia memberikan kita kehidupan baru melalui Roh Kudus, membebaskan kita dari kehidupan yang penuh kejahatan dan kedengkian. Shalom, kita sudah belajar tentang bagaimana mengatasi rasa iri yang mendalam. Amin.